Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyi muhibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jamaah salat tarawih di Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah nikmat yang luar biasa berupa kesempatan, kesehatan, iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita. Ini bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Tidak terasa kalau kita menjalani Ramadan itu sepertinya lama, tapi kalau dijalani ternyata cepat sekali. Sekarang sudah masuk malam yang ke-6, berarti sudah 6 hari malam ini kita melaksanakan sholat tarawih. Dan begitu nanti kita melewati 10 hari pertama, tidak terasa waktu itu begitu cepat sekali. Sehingga mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita benar-benar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, tentu kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah yang Allah karuniakan kepada kita berupa keluarga, apalagi kita punya anak, punya cucu, kewajiban orang tua adalah mewarisi kebaikan-kebaikan yang harus kita tanamkan agar nanti kelak ketika kita meninggal dunia, anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik daripada kita. Setiap kita ingin mewarisi kebaikan untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Masjid yang kita cintai ini juga nanti juga akan diteruskan oleh generasi-generasi sesudah kita. Masjid yang berdiri tegak ini mungkin usianya melampaui usia kita. Ada yang usianya 50, 60, 70. Dan barangkali suatu saat Allah panggil kita, masjid ini tetap tegak berdiri dan akan diteruskan oleh orang-orang sesudah kita. Mau tidak mau seperti itu. Karenanya wajib kita ini meninggalkan generasi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kita khawatir, takut sekali jangan-jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi yang lemah, lebih jelek, lebih buruk daripada kita. Khafu alaihim, hendaknya kita takut atas itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resep cara agar generasi yang akan datang benar-benar generasi yang lebih baik daripada kita. Maka Allah sampaikan apa pesannya? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan Allah caranya supaya kita meninggalkan generasi yang lebih baik adalah kita selaku orang tua harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kunci. Tidak mungkin melahirkan generasi yang bertakwa manakala orang tuanya tidak bertakwa. Orang tuanya harus ahli ibadah, ahli berbuat baik, ahli menyebarkan kebaikan, menjadi orang-orang yang dicontoh dan diteladani oleh keluarga, bahkan menjadi contoh orang-orang di sekitar kita. Itulah orang tua yang bertakwa kepada Allah. Kita yakin kalau kita baik, anak kita pasti baik. Tapi kalau kita kurang baik,
maka anak kita juga tidak jauh beda dengan kita. Jadi pepatah Jawa itu jelas apa? Kacang gak ninggal lanjangan. Ya. Apa yang jatuh di sekitar tanaman itu, itulah buah dari tanamannya. Karena itu orang tua hendaknya selaku pemimpin, kepala keluarga, dan ibu rumah tangga menjadi teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah kepada anak-anak kita dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, yang bisa memberikan kedamaian bagi anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sebagai orang tua. Mungkin sekarang ini eranya sudah berubah. Dulu kita yang hidup di era 70-an, era 80-an, bahkan sampai era 90-an, dunia tidak begitu gemerlap seperti ini. Dunianya ya seperti kita hidup di kampung, di desa, semuanya serba alami. Tidak ada alat komunikasi yang canggih, tidak ada digitalisasi, bahkan tidak ada internet. Tetapi sekarang ini sudah sangat jauh berubah. Dunia dalam genggaman dipegang oleh anak-anak, bisa melihat seluruh kondisi dan seluruh apa yang terjadi di dunia. Itu sekarang seperti itu, dan itu tidak bisa dielakkan, pasti akan terus berjalan, dan bahkan lebih dari itu nanti ketika 10 tahun, 20 tahun, bagaimana kondisi dunia, bagaimana kondisi kehidupan kita, amat sangat berubah drastis. Sekarang eranya AI, jadi orang itu tidak jelas. Kalau kita lihat di YouTube itu mana yang asli, mana yang palsu. Ya, orang yang hidup di era 80 tahun yang meninggal dunia dengan alat canggih AI bisa bertemu orang yang masih hidup dengan dipertemukan. Itu kan membingungkan. Yang sudah meninggal dunia bisa ketemu dengan yang masih hidup. Itu dunia sekarang luar biasa. Maka kata Sayyidina Ali mengatakan, didiklah anak kita sesuai dengan zamannya, karena anak kita akan hidup yang jauh berbeda dengan masa kita. Karenanya pendidikan itu sangat penting dan vital. Tapi lagi-lagi Islam itu konsepnya tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Sungguh pun eranya berubah, Islam mengajarkan yang sama, Qurannya sama, hadisnya sama, teladan Rasulullah juga sudah sangat jelas dan gamblang. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada generasi-generasinya dan sampai hari ini? Tentu yang pertama adalah dengan keteladanan. Itu yang pertama. Teladan itu penting, dan itu sudah dicontohkan oleh generasi-generasi sejauh dari kita. Bagaimana ulama-ulama dulu itu melahirkan generasi-generasi terbaik, karena memang amat sangat luar biasa didikannya. Yang kedua, bagaimana kita melahirkan generasi yang solih walaupun di era yang sangat berubah. Yang kedua, tentu dengan pendidikan agama. Itu jelas. Sungguh pun anak kita belajar apapun silakan, tapi pendidikan agama menjadi fondasi yang tidak bisa ditinggalkan dan harus menjadi prioritas sejak dini. Dikenalkan agama. Adibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak kita ini untuk mencintai nabi kita, mencintai keluarga nabi, dan didiklah anak kita untuk mengenal Al-Quran. Ini fondasi pendidikan itu amat sangat penting. Bagaimana anak-anak kita itu tergantung pendidikannya. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita selaku orang tua
wajib memberikan makan, minum, kebutuhan sehari-hari dan seluruh fasilitas untuk anak-anak kita dengan harta yang halal. Dengan harta yang halal. Jangan sampai kita memberikan makan dan minum pada anak-anak kita itu sumbernya tidak halal atau subhat. Subhat saja tidak boleh, apalagi haram. Karena itu hati-hati kalau kita ini bekerja, memang tidak mudah. Di era seperti ini itu sulit kadang membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sehingga orang itu kadang-kadang mencari sesuatu yang di luar batas, di luar nalar, padahal tidak banyak yang dibutuhkan, hanya menuruti kebutuhan sehingga dia berupaya menghalalkan segala cara. Naudzubillah, jangan sampai terjadi dalam diri kita, anak-anak kita ini ada makanan minuman yang masuk di tubuh anak-anak kita dari sumber yang tidak halal. Naudzubillah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai orang tua tak bosan-bosannya untuk mendoakan anak kita, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membolak-balikkan hati anak kita. Mungkin saat ini belum patuh, belum nurut, belum sergap ngaji, masih sulit, tapi tidak apa-apa. Doa anak-anak kita, doa kita kepada anak-anak kita itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua kepada anak itu seperti doa Nabi kepada umatnya, pasti Allah kabulkan pada saatnya. Jangan khawatir kalau orang tua terus mendoakan, apalagi ditirakat, ini wong Jawa jenenge tirakat. Tirakat itu ninggal pendamelan sing dosa. Reksa awak perlu belani anak supaya anak itu jadi anak yang solid dan solihah. Bahkan orang tua dulu itu kan mosoni anak, kadang mosoni weton, itu nggak apa-apa demi anak kita. Saat kita, orang tua kita dulu juga seperti itu, kita menjadi seperti ini karena doa-doa orang tua kita. Maka jangan sampai kita kepada anak-anak kita ini kita tidak berlaku yang sama seperti orang tua memberikan kebaikan kepada kita. Doa kita pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, insya Allah anak-anak kita pada saatnya akan diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kondisi era yang seperti ini dan seperti apapun tidak akan mudah goyah, imannya tetap kuat. Dengan doa-doa orang tua pasti pada saatnya anak-anak kita akan menjadi anak yang seperti kita harapkan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.